Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Ya, maaf kelas sedikit terlambat karena harus ada pekerjaan yang harus kita selesaikan barusan. Baik, sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Raisa Raisa ya. Kenapa Raisa? sakit. Sakit. Oke. Raisa sakit. Ada lagi? Tidak. Tidak ada ya. Cukup ya. Ya mudah-mudahan yang sakit segera cepat sembuh ya. Kita doakan sama-sama. Karena kasihan. Selain mendapat musibah, jadi juga pembelajarannya menjadi tertinggal. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari yang kaitannya dengan penyelesaian suatu permasalahan dengan menggunakan aplikasi komputer. Kira-kira menarik nggak nih? Kita buktikan ya sejauh mana ketertarikan kalian dengan materi ini ya. Oke, Bapak dulu materinya. Nah, ini ya. Di kelas 9 ini kita masih berkaitan dengan elemen berpikir komputasional. Jadi kita berpikir dengan cara seperti cara kerja apa? Komputer. Berpikir komputer seperti itu ya. Nah, ini kita terapkan berpikir komputasional ini untuk menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita yang sederhana dulu kan, nanti selanjutnya kalian silakan berekspresi dengan materi-materi yang lebih kompleks atau lebih rumit. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak lupa ya, kita berdoa dulu ya. Silakan tampil, pimpin doa dulu, biar pembelajaran kita berkah ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Maka Bapak belum menulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aturannya jangan lupa ya, aturannya. Kita sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, karena kita ada di lab komputer, jadi anak-anak sekalian tidak boleh dulu memegang apapun ya, Denda ya. Jangan megang-megang apapun dulu sebelum ada instruksi dari Bapak. Sepakat? Nanti kita akan melakukan praktik ya, membuat aplikasi dan nanti akan Bapak nilai apa yang Bapak nilai, yaitu dari cara kerja kalian ya, kemudian juga dalam hasilnya ya, hasil kerja kalian dan presentasi ya. Jadi setiap apa yang kalian lakukan di sini Bapak pantau, Bapak asesmen ya. Baik, kembali lagi tadi Bapak udah kebuka duluan ya, berkaitan dengan materi yang kita akan masuki. Nah, Bapak kasih pertanyaan dulu sama kalian nih. Pernah kalian belanja ke pasar? Yang ke pasar kemana lagi? Rumah. Terus kemana lagi? Ke Alfamart. Alfamart di luar mall ya, banyak sama ya. Pokoknya yang namanya belanja ke warung kecil juga bisa ya, ke pasar. Pernah ke pasar? Nah, kalian pasti pas ke sana misalkan disuruh sama orang tua, kalau beli ke pasar sedikit atau banyak? Banyak ya. Nah, tiba-tiba kalian aduh. Nah, pernah nepuk jidatnya? Pernah ya, nepuk jidat. Apa yang terjadi dengan nepuk jidat itu? Lupa. Ada yang lupa ya. Terus kalian belajar nggak dari hal seperti itu? Belajar. Apa akhirnya yang dilakukan? Nah, yang paling gampang adalah menulis belanja ya, atau yang dinamakan dengan list ya. Mencatat daftar belanja atau yang dikatakan dengan list. Betul nggak? Salah satu solusinya nih. Ya, ini salah satu cara agar kita tidak lupa ya. Jangan sok-sokan nih ya. Hafal gitu ya. Nggak taunya pas begitu
Duh, kayak si bapak itu, ya. Oke, next ya. Nah, tujuannya pembelajaran ini menerapkan berpikir komputasional ya untuk menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari melalui proyek Scratch yang inovatif. Silakan kalian nanti bertanya dengan Scratch-nya ya, inovatif. Bapak harapkan ya inovatif itu berarti ada terobosan ya. Oke. Nah, indikator pembelajarannya Bapak ingin kalian itu bisa menyelesaikan proyek pengelola data belanja sederhana. Jadi kalian nanti mencatat daftar belanja sederhana ya. Tuh, misalkan beli apa aja nih yang murah-murah, beli gampang-gampang. Ki, beli apa Ki? Beli odol. Terus, jadi beli apa? Beli tomat. Oke, mau beli timun ya? Odol sama timun digabung. Ya, apa apa? Pokoknya lah itu mah titipan ya, suruh sama ibu mak gitu ya. Itu ya, ternyata dapat belanja ini banyak. Ya. Kemudian mengintegrasikan fitur inovatif seperti conditional if else. Nah ini ya dan animasinya kita nanti cari di Scratch. Pernah belajar Scratch kan? Ya. Dan terakhir kalian mempresentasikan hasil proyek secara kolaboratif. Jadi silakan kalian bekerja sama untuk menampilkan hasil karya ini. Nah, jangan lupa ya, Bapak hanya mengingatkan saja berpikir komputasional itu terdiri dari 4 batu penjuru ya, dibatasi ya. Atau disebut dengan apa Bang Uda? Ya. Ada dekomposisi, kemudian kalau dekomposisi panggil apa? Coba Bapak tutup. Dekomposisi apa? Bagus. Ya, memecah suatu masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ya. Kemudian abstraksi, ada yang tahu abstraksi? Fokus pada Informasi penting. informasi penting. Good. Ya, kalian punya hafal bagus sekali ya. Bapak tidak perlu lanjutkan karena ini materi yang sudah. Bapak hanya mengingatkan saja. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang akan kita pelajari yaitu himpunan data terstruktur ya. Yaitu data yang diorganisir, dikumpulkan di organisasi ya, dalam bentuk format tertentu ya seperti list atau dalam bahasa komputer itu array juga sama ya. Dalam data sederhana misalkan data mahasiswa, ya data belanja, data nilai dan sebagainya ya. Dalam bentuk ini shopping list ya, data belanja, susu, apel, telur dan lain sebagainya. Ya. Kemudian satu lagi table ya, tabel tentunya di Google Sheet atau di Microsoft Excel, basic kolom dan nama barang, jumlah dan harganya seperti ini. Nah ini himpunan data terstruktur. Jadi kalau kalian masih kurang paham, ada himpunan data terstruktur itu salah satu contoh-contohnya ya. Selanjutnya karena pemrograman tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya apa? Pseudocode ya. Pseudocode adalah cara menulis instruksi menggunakan bahasa sederhana untuk merancang algoritma. Nah ini contohnya nih ya. Seperti itu. Mulai, kemarin kan udah belajar ya? Flowchart gitu ya. Mulai, set 0 dulu, yang mulai dari 0, baca data harga, data harganya dibaca, data harga adalah bisa ya. Seperti ini dalam bahasa Indonesia ya. Tapi dalam bahasa Inggris sepertinya ada kesulitan. Tapi tetap kalian harus mempelajari ini ya. Nah, berkaitan dengan Scratch-nya, Scratch adalah bahasa pemrograman komputer yang menggunakan perintah dengan blok-blok visual dan digunakannya secara drag and drop. Ya, drag itu tekan, lalu lepaskan drop. Ya. Kode blok yang akan digunakan nanti nih, event. Ya, ingat event ya untuk peristiwa, kemudian variabel berkaitan dengan angka, ya, data list berkaitan dengan tabel, column, kontrol berarti mengatur aturan, loop berkaitan dengan tampilan, sound berkaitan dengan suara, operator berkaitan dengan tanda-tanda matematika ya. Oke. Selanjutnya selamat bekerja. Silakan kalian membentuk kelompok ya yang sudah seperti biasa, kelompok yang sudah biasa. Silakan. Satu kelompok, 2 komputer ya, silakan ampatkan. Satu kelompok, 2 komputer. Kalian bekerja dalam kelompok. Kemudian Bapak akan membagikan LK-nya ya. Semua bekerja ya. Ini berapa kelompok ini? 2 kelompok nih.
Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 mana? Ini kenapa 3 kelompok di sini? Nih, silakan. Nih, silakan. Cuman kelompok 1 yang 5 orang ya, yang lainnya 4 orang. Ya, silakan kalian manfaatkan fokus pada pekerjaannya sesuai dengan lembar kerja kelompok ya. Silakan buat yang mau bertanya, tanyakan ke Bapak. Kalian Bapak harapkan menciptakan proyek inovatif ya, proyek yang inovatif, yang berbeda, yang unik, gitu ya. Silakan. Pembelajaran skripnya sudah, sekarang tinggal kalian memodifikasi ya. Silakan, di situ ada bahan ajarnya ya. Silakan kalian sambil melihat bahan ajar, atau boleh juga kalian searching di internet. Ya silakan. Sudah terhubung dengan internet ya komputer kalian. Lihat ya, samakan warnanya. Kalau anggaran itu berarti di next variable ya. Silakan tidak ini ya. Ya berarti punya ngerti gue atuh. Silakan ngobrol aja bebas ya. Man, itu naon, Man? Kan di sini ini ya menyenangkan sini grateful ya. Silakan kalian berubah-ubah. Kalian boleh menggunakan neck custom ya biar si spreadnya itu jadi bergerak-gerak ya. Ya, Pak. Ya. Silakan mencoba. Boleh memilih spreadnya dan juga dikasih backdrop boleh ya. Hati-hati waktunya 20 menit lagi ya. Jadi cepat. Ya.
Untuk tulisan-tulisannya silakan kalian modifikasi aja ya, sama ya, berbeda-beda ya. Ada kesulitan Emi? Bagus, silahkan. Bukan sulit ya? Wah, ya bagus ya. Masih kucing. Oh, nggak apa-apa. Harusnya tadi harusnya dari awal ya, kalau ganti spray itu dari awal bukan. Nanti spraynya hilang kalau spraynya dihapus. Iya, kata Bapak juga kalau spraynya dihapus nanti hilang semuanya. Mulai dari sekarang, dari awal. Siapa yang mau diganti spraynya? Nah, ya siapa yang mau diganti spraynya? Tapi kalau kodenya udah panjang siapa yang mau diganti spraynya? Kami mau udah terhapus. Mana yang lain nih? Mau diganti spraynya? Silakan masukkan spray yang baru. Spray apa yang mau dipakai? Ini perhatikan Ki ya. Ketika menggunakan biasa ya. Klik itu. Ini terus. Bisa ya? Paham ya? Bapak. Ya, pekerjaan kalian dinilai ya sama Bapak ya. Kita bandingkan dengan temannya mana yang paling bagus. Iya ya, baik. Ya baik, sepertinya waktunya udah habis. Saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Siapa yang sudah siap dengan hasil kerjanya? Kelompok? Oke, silakan. Satu ya. Ya. Yes, dengarkan dan sambil dilihat ya hasil programnya. Ya. Rekan kawan, Baik, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami membuat dua kelompok, yaitu blok list data yang berisi harga barang. Kami membuat 4 buah list. Blok 2, blok pengolahan atau rumus, di mana jika barang yang dibeli melebihi anggaran maka akan muncul melebihi anggaran. Tetapi jika mencukupi maka akan muncul tulisan anggaran. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Coba dilihat dulu, coba dilihat.
ya. Kita buktikan listnya mana ya, Sel? Hijau. Ya. Oke, listnya ada berapa itu? 4 ya? Ya. Berapa aja itu? Ya, Anda lagi punya duit berapa? 40.000 ya. Silakan bukan nanti namanya. Total budget adalah 23.000 anggaran aman, oke? Ya. Tepuk tangan dulu dong. Bapak ingin listnya diganti dengan yang lebih besar. Nah, tuh 20.000, 30.000 ya, yang besar. Kita coba dengan budget yang lebih besar ya. Apa yang akan keluar? Coba dilihat. 20.000, 30.000 ya, ini ya, harga. Iya, betul ya, tepuk tangan. Silakan kembali Oke, alhamdulillah pembelajaran sudah. Kita akan sama-sama menyimpulkan ya hasil dari pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang bisa mewakili dari teman-teman kalian? Apa yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan list yang sifatnya sederhana dan bisa diselesaikan dengan silakan. Ya, Pak Rio silakan. Di situ aja sudah berdiri ya. Dari proyek ini kita belajar untuk menyelesaikan suatu masalah yang berbentuk list dengan media spread. Proyek ini sangat menyenangkan karena konteks cerita yang atau kasus yang sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Oke, terima kasih teman-teman. Berikutnya, apa yang menjadi kesan pembelajaran hari ini siapa? Coba perempuan, bagaimana kesannya? Mas Rob, silakan. Menyenangkan. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran? Apa yang kamu harapkan untuk pembelajaran berikutnya? Adanya penambahan wawasan baru. Adanya penambahan wawasan baru. Sepakat? Sepakat? Ya. Coba Bapak cek dulu semua berkaitan dengan batu penjuru ada berapa? 4 saja. Terus? Good. List itu termasuk ke dalam list atau disebut juga dengan apa tadi? Array. Ya. Tipe data, bisakah kalian menyebutkannya? Bisa. Coba apa saja? Tree, graph, Stack, stack, wheel. Ya, good. Ya. Istilah dalam kui atau antrian namanya apa itu? Lipo. Apa lipo? Lipo atau pipo? Pipo ya, first in first out. Oke. Demikian, bagus sekali. Terima kasih pembelajarannya sangat kooperatif dan alhamdulillah waktu sudah berakhir. Baik, nanti kita akan berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menantang ya. Kalian tolong cari nanti literasi berkaitan dengan spreads ya, yang berkaitan dengan animasinya ya, yang lebih bagus lagi ya. Siap? Ya. Baik, kalian sebelum pulang ya, berdoa dulu. Sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Pada Bapak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pulang tolong rapikan dulu diri sebelum ya. Dengan semangat yang tak pernah surut, kita melangkah tegakkan bersahut, bersatu padu saling mendukung erat, harumkan nama sekolah yang hebat. Jayalah, jayalah sekolah tercinta, bersinar terang di Nusantara.